Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abi Fahmi. Iya, teman-teman, kembali lagi kita bersama Ustadz Wildan Al-Fatihah, bersama saya Abi Fahmi, teman-teman ya. Ya. Kali ini kita akan membahas, Ustadz, bagaimana kita mencari teman atau memilih teman di zaman yang serba AI. Karena banyak teman-teman yang AI itu macam-macam tuh, Ustadz. Bagaimana kita memilih teman-teman itu yang bagaimana yang tepat, Ustaz, Di zaman AI itu ya. Iya, maksudnya artinya di zaman modern dah gitu. Iya, zaman betul, modern dah. betul. Kalau zaman AI kan takutnya apa sih gitu AI. Iya, AI. Zaman modern dah. Jadi sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan memilih pertemanan, gitu, memilih pertemanan yang baik, gitu. Artinya sahabat itu as-sahib maknahu sahib. Sahabat itu artinya nyeret-nyeret. Nyeret-nyeret. Iya, sahabat itu artinya nyeret-nyeret. Narik-narik gitu, Ustaz. Iya, nyeret-nyeret. Oh, iya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya dia orang baik, orang soleh, gitu kan ya. Dia rajin sholat, dia rajin ngaji, karena dia gaulnya sama orang yang kagak baik, makanya keseret dia ntar. Oh, keajak. Iya, keajak jadi orang yang kagak baik. Iya, dan juga nggak sedikit yang tadinya orang itu berlumuran lumpur yang hitam, gitu kan. Gara-gara dia bergaul dengan orang yang soleh, akhirnya dia jadi baik sehingga bersinar wajahnya, bersinar lagi cahayanya, namanya terang begitu. Ada jadi orang baik begitu. Banyak juga begitu. Artinya sahabat itu nyeret-nyeret begitu. Sahabat, gitu. Sahabat Ustaz ya. Lalu Ustaz, ada nggak sih ciri-ciri sahabat atau macam-macam sahabat lah gitu, kira-kira ada nggak tuh? Iya, makanya Sayyidi Syekh Ali At-Tantawi beliau mengkategorikan pertemanan itu ada beberapa pangkat. Oh ya. Iya, ada yang teman itu pangkatnya itu kayak oksigen. Yang namanya oksigen kita itu selalu butuh. Kalau kita nggak bisa napas, nggak ada oksigen, kita juga bakal mati. Makanya kita butuh nih pangkatnya yang kayak oksigen nih, teman. Gitu, artinya kayak udara gitu. Iya, kayak udara, kita selalu butuh. Penting itu, penting. Karena teman yang pangkatnya oksigen ini dapat nyelamatin kita di dunia dan juga di akhirat. Iya. Contoh kita berteman sama orang yang baik, orang yang soleh, kita bergaul sama ustadz, kita bergaul sama kiai, sama para habaib, kita cinta, kita demen. Itu manfaat. Masya Allah. Manfaat dunia dan juga di akhirat. Udara tuh. Iya, jangan sampai kita kesel, benci sama kiai, sama ustadz, begitu. Kan kadang orang begitu ya, ada kiai badannya gemuk dikatanya suka makan besek. Wah, nih kiai suka makan besek nih. Wah, nih kiai jarang puasa nih, begitu badannya gemuk loh kiai. Seneng bener gitu ya. Iya, seneng banget. Ada juga kiai yang badannya kurus, kuplek, begitu dikata juga sama orang. Wah, nih kiai ini diomelin mulu sama bininya nih, banyak pikiran gitu. Iya, jangan begitu. Artinya kita kudu berteman sama orang-orang yang soleh, karena kita butuh teman yang pangkatnya itu kayak oksigen. Yang kedua, kata Sayyidi Syekh Ali At-Tantawi, beliau mengatakan pangkatnya ada juga pangkat yang kayak makanan. Yang namanya pangkat makanan itu, yang kayak makanan itu kita butuh nih. Kalau kita nggak makan aja kita lapar, kita juga bakal mati. Repot iya. Juga. Ini pangkatnya makanan ini nyelamatin kita di dunia dan juga nyelamatin kita di akhirat. Tapi kadang kita kalau punya temen yang pangkatnya kayak makanan, kadang kita suka capek. Gitu. Capeknya? Suka capek karena pada gimana ya? Kadang ini dia baik nih. Ini pangkatnya yang makan ini dia orang baik. Dia sering jajanin kita, dermawan orangnya, sering sedekah gitu ya. Artinya orang baik, orang soleh dah. Tapi kadang dia suka bawel. Cerewet begitu. Kadang kita suka capek, ya namanya makanan ya. Banyak maunya. Yang namanya makanan kan kadang makanan itu ada yang asin, ada yang pedas, ada yang manis begitu. Yang pahit ya. Iya. Kadang juga kita suka capek tuh begitu. Meragainnya. Gitu, meragainnya ya, bahasa kita dah meragainnya gimana nih gua begitu. Yang ketiga, pangkatnya itu ada yang kayak obat. Ini pangkat yang kayak obat ini kita nggak selalu butuh kapanpun gitu. Artinya ini obat nih penting nih. Iya, penting juga. Kita butuh di saat keadaan tertentu. Contoh kayak kita berteman sama dokter, sama tukang urut. Kan kita nggak mungkin tuh setiap hari kita sakit, nggak mungkin setiap hari kita keseleo badan kita terus kita diurut, nggak mungkin. Tukang urutnya juga capek kalau setiap hari mengurut. Gitu. Artinya kita membutuhkan di saat keadaan tertentu aja gitu. Tapi kita butuh teman yang modelnya kayak obat gitu. Yang keempat
ada pangkat yang kayak Khomer. Ini teman yang pangkatnya kayak Khomer nih, dia itu emang kita punya teman yang model begini tuh asik. Asik, santai. Santai, enjoy. Apply. Iya. Artinya lu mau mabok, Ayo nih gue bayarin. Lu mau judi, ini gue modalin. Iya. Lu mau nyawer no, cewek gitu kan. Ini gue kasih duit, lu sawer sono. Gitu. Nyenengin asik emang, tapi ujung-ujungnya menjerumuskan. Iya. Ujung-ujungnya itu nyakitin, ujung-ujungnya itu nyengsarain kita. Awalnya doang udah ngenakin kita, udah dibayarin semuanya. Tapi ini model yang begini nih, model yang begini kita kagak perlu nih. Iya. Yang model kayak Khomer ini begitu. Emang sih asik punya teman model begitu, temen kagak baik buat kita. Menjerumuskan kita ya. Iya, menjerumuskan kita tuh. Artinya kayak kita yang tadinya nggak pernah mabok gitu kan, diajak-ajakin, diajak ya. tadi mabok gitu. Yang terakhir ada pangkat yang kayak racun. Pangkat yang kayak racun nih, model temen yang kayak racun nih, dia ini kita nggak kepake nih, kita punya temen begini. Gitu. Racun nabinya ya? Racun. Kita nggak butuh kan? Dalam keadaan apapun kita nggak butuh yang namanya racun, nggak kepake sama sekali. Takut racun mah ya? Iya. Jauhin. Iya. Artinya kalau kita punya temen nih memiliki racun, contoh begini. Ini kita punya temen. Ini teman kita dia jadiin pemimpin, tapi dia kagak ngerti, gitu kan ya? Kagak ngerti apa-apa, kagak berilmu, kagak beres. Dia taruh di belakang, dia kerjanya nyela-nyela pemimpin, nyela-nyela orang mulu, orang dikata-katain, komentarin terus. Giliran dia ditaruh di depan, kagak ngerti, kagak beres. Ini temen yang modelnya kayak racun, kagak kepake. Gitu. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tusohib illa mu'minan. Kamu itu jangan bersahabat, jangan berteman kecuali dia beriman. Gitu. Kecuali punya keimanan yang bagus. Karena enak kalau kita punya teman yang punya keimanannya itu bagus. Gitu. Contoh persahabatan yang sangat luar biasa. Persahabatan yang sangat harus dijadikan tauladan. Gitu. Contoh bagi kita nih umat-umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran itu Allah jelaskan tuh izqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Manakala dia berkata ya kepada sahabatnya, yang dimaksud itu berkata itu baginda Nabi berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud sahabatnya ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Manakala waktu itu baginda Nabi sedang di Gua Sur, dikejar-kejar sama pasukan Quraisy, kafir Quraisy. Ngumpet di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar. Ini tempat Gua Sur ini emang guanya kecil, muat cuma 1 orang, tapi dipaksa tuh sampai 2 orang masuk tuh. Kalau seandainya kafir Quraisy ngelongok, itu kelihatan sebenarnya. Kelihatan. Saking kecilnya. Makanya nih Sayyidina Abu Bakar sangat takut. Kali gede namanya gua mah. Agak kecil. Kecil ini mah ya. Saya juga belum kesono sih gitu. Cuman katanya kecil. Gua Sur gede kalau gua mah. Mungkin bukan gua itu ya. Gua Sur itu. Lobang kali ya. Kagak tahu dah, tapi kan sebenarnya Gua Sur ya. Gua Sur ya. Kecil gitu. Tuh ya. Kecil. 2 orang udah mepet. Iya, mepet. Sampai Sayyidina Abu Bakar nih ketakutan, takut baginda Nabi ini dibunuh. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi dibunuh nanti Islam nggak nyampe, nggak menyebar nih. Begitu khawatir baginda Nabi dibunuh. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar ketakutan, bersedih, lalu baginda Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, wahai sahabatku, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Gitu. Dari situlah Allah mengirimkan mukjizat kepada baginda Nabi. Di depan Gua Sur terdapat laba-laba tuh yang nyarang sama burung merpatinya lagi ngerem. Makanya ini kafir Quraisy ketika dia mau ngelongok, dia mau masuk, dia nggak mungkin, dia punya berpikiran bahwa nggak mungkin ada orang masuk ke dalam Gua Sur, tapi nih jaring laba-laba ini nggak hancur, rapi, nggak mungkin ada orang di sini gitu. Kafir Quraisy. Lalu akhirnya pun tuh nggak jadi ngebunuh. Itulah namanya pertemanan yang sangat luar biasa yang perlu kita jadikan contoh, saling menguatkan ya. Dan setelah itu ketika terjadinya perang Badar, di saat perang Badar pasukan Muslim sebanyak 313 tuh, dan pasukan kafir itu ada 1000 pasukan gitu. Itu banyak pasukan Muslim yang syahid pada saat itu. Kalau nggak salah itu ada 14 yang syahid pada saat itu. Sampai baginda Nabi tersungkur, bersedih, dan berdoa kepada Allah,
itu ya. Doa kepada Allah, bersedih baginda Nabi. Lalu akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar untuk menyemangati baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada baginda Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai baginda Nabi, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kami, Allah bersama kita. Itulah persahabatan yang perlu kita jadikan contoh, saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Enak kalau kita temenan sama orang yang beriman, itu saling menguatkan, bukan ngadu nasib gitu. Kadang kan kita mengadu nasib. Itu Mama Diano kali gitu ya. Enggak, kalau kita kadang ngadu nasib nih, kita ngopi nih kan. Ngopi. Kepala gue puyeng banget ini gitu ya. Kita ngeluh sama teman kita. Kita lagi sedih. Teman kita nyeletuk, iya. Lalu mending begitu teman kita. Malah lu mending-mendingan. Gitu. Bukannya dimotivasiin kita, bukannya ditenangin diri kita. Malah jadi ngadu nasib ya. Lalu mending laguan loh begitu. Main adu nasib jadinya. Jadi pentingnya kita berteman sama orang yang beriman. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu, mohon maaf, dia punya kulit yang sangat hitam. Sampai-sampai ini rambut sama kulit itu sama tuh. Warna kulit sama rambut kan, kalau kita warna kulit sama warna rambut tuh beda nih. Hitamnya. Kalau Sayyidina Bilal ini sama. Hitamnya rambut sama hitamnya kulit tuh sama. Hitamnya tuh. Tapi gara-gara Sayyidina Bilal ini berteman dengan sosok yang paling sempurna, terbaiknya manusia, maka jeleknya Sayyidina Bilal bin Rabah itu nggak kelihatan. Itu yang kelihatannya itu cuma cakepnya doang Sayyidina Bilal. Suaranya enak, ya kan, menjadi pejuang Islam, sangat tangguh. Dan juga sampai itu kalau sampai sekarang nih, kalau ditanya di masjid, ya kita tanya itu Bilalnya siapa, gitu. Enak banget suaranya, Bilal, gitu. Itu luar biasa, dimuliakan, jadi mulia gara-gara kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang beriman. Kayak contoh, kita nggak punya ilmu, misal kita nggak punya ilmu, kita jalan sama kiai, gitu ya, diajak nih sama kiai ini, walaupun kita nenteng-nentengin tuh beseknya kiai ataupun sendalnya kiai, itu kita dimuliain tuh, duduk di depan, gitu. Walaupun cuma supir dimuliain, dibeliin rokok, dibeliin air. Anggapannya kita orang-orang pintar juga. Iya, begitu. Anggapannya begitu. Padahal kan ya itu kan. Salin. Airnya juga sama, airnya aqua fit yang gede begitu, kayak kecil. Ya, karena bersahabat sama kiai begitu. Sahabat sama kiai. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita punya sahabat yang kagak baik dah begitu. Makanya dulu ada kisah tuh Utbah bin Abi Miyat. Utbah bin Abi Miyat ini dia seorang bangsawan, seorang kaya raya, seorang yang punya harta banyak. Manakala dia ngadain pesta karena bisnisnya itu gol, diundang tuh seluruh masyarakat Mekah. Diundang, termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian sebelum baginda Nabi hijrah. Lalu akhirnya baginda Nabi datang disuruh makan sama Utbah. Wahai Muhammad, silakan nanti makan tuh, makan makanan anak, udah siapin tuh. Lalu akhirnya kata baginda Nabi, wahai Utbah, mohon maaf, saya baru mau makan kalau antum, kalau sampean ini syahadat dulu masuk Islam. Begitu. Lalu kata Utbah bin Abi Miyat, kalau emang kayak begitu caranya, ya udah, saya syahadat. Gitu. Karena Utbah bin Abi Miyat takut dipermalukan. Gara-gara makanan itu nggak dimakan sama baginda Nabi, makanya dia syahadat. Pas ketika syahadat, pas ketika syahadat, masuk Islam lah Utbah bin Abi Miyat. Lalu ketika itu terdengar sama sahabatnya yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini emang dia rada brengsek nih orang, begitu, suka ngehasut. Lalu akhirnya samperin nih Utbah nih sama Ubay bin Khalaf. Ubay sini lu begitu. Gue denger lu katanya masuk Islam. Gitu, kan, ya. Gue sebagai teman lu gue gak terima. Gitu, lu udah ngehianatin Tuhan datuk lu begitu. Kalau lu emang temen gua gitu ya, gua agak mau maafin lu. Kalau lu emang temen gua nih, lu jangan masuk Islam gitu ya. Jangan masuk Islam. Akhirnya Utbah bin Abi Miyat minta maaf, ya udah dah maafin gua. Gitu. Gua kagak maafin lu Utbah sebelum lu ngeludahin mukanya Muhammad. Gitu. Kata si Ubay bin Khalaf. Gitu. Dia bener ya. Iya. Lalu akhirnya gara-gara nih teman nih Ubay bin Khalaf, akhirnya Utbah udahin mukanya Nabi. Yang tadinya udah masuk Islam, udah jadi orang baik, gara-gara dia hasut sama temen yang kagak baik, akhirnya dia ngikut nyeret, diseret-seret tuh biar jadi kagak baik lagi gitu. Bener-bener dirusakin lagi. Iya begitu. Makanya pentingnya kita punya teman yang beriman. Yang beriman, yang mempunyai akhlak yang baik. Begitu. Kalau itu Ustadz, kita kan zamannya medsos nih ya.
Kadang kita malah mengurung diri di rumah atau di kamar saja, berteman hanya melalui medsos saja. Itu bagaimana Ustaz? Bagus nggak begitu? Jadi menemukan aja di rumah ada gitu, cuma di medsos doang. Artinya kan itu berarti dia introvert ya. Introvert mungkin ya. Bagaimana tuh Ustaz? Artinya kita emang butuh juga buat keluar bersosialisasi dengan secara langsung. Artinya kalau di sosmed itu kan emang agak bosan apa kita di rumah gitu. Artinya kita kan pasti ada di luar ada banyak orang yang perlu kita tahu gitu. Dan kita baru tahu yang mana teman mana bukan itu ketika kita sudah berkumpul bersamanya. Nggak bisa kita punya teman kita menilai bahwa ini teman gua melalui sosmed tapi kita belum yang namanya ketemu langsung. Iya, begitu. Iya. Karena dijelaskan begini, ada empat apa itu namanya, jadi kita bisa mengenal teman itu yang pertama dengan cara dia ngajak jalan bareng. Jalan bareng nih. Jalan bareng. Iya, gitu. iya. Terus? Karena kalau kita jalan bareng nih sama orang, kelihatan tuh sifat aslinya. Iya. Maunya dibayarin mulu apa kagak nih teman. Iya. Gitu. Karena kan ada maunya teman yang mau dibayarin. Iya. Kagak mau keluarin duit bisa. Bilangnya kita bos. Iya. Bos gitu. Iya begitu. Maka as-safaru yusirul akhlak rijal. Iya, iya. Perjalanan itu membuka rahasia akhlak seseorang. Iya, benar-benar. Dari perjalanan itu. Makanya kita baru tahu ternyata dia tidur yang ngorok, ternyata dia kalau mandi lama, gitu. Ternyata dia orangnya begini ketika kita sudah jalan bareng nih, begitu. Aman nih teman. Ini makanya kita perlu yang namanya keluar rumah, ajak jalan bareng, main bareng. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan ujian, baru kita tahu mana yang benar-benar teman. Iya. Maka pepatah Arab mengatakan fi qalbil ahwal ulima jawahirul rijal. Dalam berbaliknya keadaan kita nih, yang tadinya kita senang terus jadi susah, kita baru mengetahui nih mana yang benar-benar yang peduli sama kita, seseorang yang peduli. Gitu. Mana yang benar-benar cuma pura-pura peduli. Mana yang benar-benar teman, mana yang bukan teman. Iya, iya. Gitu. Nah, kan banyak kita punya teman di saat kita senang doang. Ntar pas kita susah, jangankan teman, lalat juga nggak mau nempel. Iya, minggir semua. Ada minggir semua. Kenal gitu. Iya. Makanya di saat kita susah dulu dah, mana ini benar-benar teman gua? Jarang itu ada. Jarang. Nggak ada, jarang. Hampir nggak ada kayaknya. Iya, hampir nggak ada. Kalau kita lagi susah, hampir. Iya. Iya. Dan sama gitu. Artinya itu penting tuh. Kita lihat dulu di saat kita berbaliknya keadaan yang tadinya senang terus susah, masih ada nggak yang mau temenan? Kalau dia masih bertahan, berarti itu teman namanya. Luar biasa. Iya, berarti itu teman namanya. Nggak ninggalin kita di saat kita susah. Iya. Yang ketiga Ustaz coba. Yang ketiga itu di saat kita ada berselisih pendapat. Yang ketiga, di saat kita ada perselisihan, kita lihat nih teman fitnah gua kagak nih, berlebihan gak nih fitnahnya? Iya, bahaya. Kadang kan kalau kita berselisih sedikit, nanti dia ngomongnya berlebihan. Ngerumpiin kita, terus juga fitnah kita dengan hal-hal yang kita nggak omongin bahkan. Iya. Gitu. Dia secara berlebihan, gitu. Artinya kita benar-benar baru bisa mengenal teman ketika kita ada berselisih dulu. Berselisih. Yang keempat, yang terakhir itu kasirul muhallaqah. Banyaknya kita ngumpul-ngumpul. Baru kita tahu yang mana benar-benar sifat teman yang baik, begitu. Sering banyakin ngumpul sama teman-teman, begitu. Baru kita tahu. Makanya dulu Sayyidina Umar bin Khattab, iya, itu ada tuh sahabat yang lainnya itu lagi nyeritain temennya mulu, begitu. Wah, temen gua mano baik, dia kaya, begitu. Baik dah pokoknya. Ini lalu Sayyidina Umar dengar orang lagi cerita begitu, disamperin sama Sayyidina Umar. Kamu emang bener itu teman kamu baik gitu? Iya baik wahai Umar gitu. Dia orangnya begini. Hal tusafiru ma'ahu gitu kata Sayyidina Umar. Apakah kamu sudah pernah jalan bareng? Belum sih. Begitu. Apakah kamu udah pernah berselisih pendapat? Belum juga gitu ya. Apakah kamu udah sering ngumpul gitu sama dia? Udah ketemu? Belum juga sih. Berarti kamu belum benar-benar mengenal teman kamu. Oh iya gitu. Benar ya. Jadi begitu. Kita baru bisa mengenal kalau kita udah jalan bareng, berselisih pendapat, banyaknya ngumpul, berbaliknya keadaan, gitu. Luar biasa Ustadz. Ustadz luar biasa penyampaiannya semua ini ya. Saya rasa karena masih ada banyak urusan Ustadz. Ya.
Nanti kita lanjut lagi di Baik, pertemuan berikutnya. Mungkin nanti Ustaz. kita bahas lagi, masih panjang ini yang Masih dibahas panjang. sebenarnya. Iya. Iya, berhubung saya ada jadwal lagi Ustaz, ini agak ada Oh, iya. terbang saya. Oh mau iya, Malaysia, Masya Allah. Ustaz. Oh Malaysia, Masya Insya Allah Allah. nanti malam. Nanti malam acara apa? Kalau tuh? nggak hujan. Oh kalau nggak hujan, Insya Allah di sana nggak hujan sih. Iya, Ustaz. Insya Allah nggak hujan. Teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan teman-teman ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, Waktunya Ustaz. makasih juga Habib Hamid. Oh, iya, Masya Allah. Pamit teman-teman ya, undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Silakan. إن الله وملائكته يصلون على